Ada seorang anak kecil kelas 4 SD yang selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Ia tinggal di suatu desa Milaor, Camarines Sur, di negara Filipina. Setiap hari untuk sampai ke sekolahnya ia harus berjalan kaki melintasi daerah yang tanahnya berbatu dan menyeberangi jalan raya yang berbahaya di mana banyak kendaraan yang melaju kencang. Setiap kali berhasil menyeberangi jalan raya tersebut, Andoy selalu mampir sebentar ke gereja untuk berdoa. Tindakannya ini diamati oleh Pendeta Agaton. Karena merasa terharu dengan sikap Andoy yang lugu dan beriman tersebut. Suatu hari ketika Andoy hendak masuk ke gereja pendeta, Agaton menyapanya. Kata Bapak Pendeta, "Selamat pagi Andoy, apa kabarmu? Apakah kamu akan ke sekolah?" Kata Andoy, "Ya, Bapak Pendeta," balas Andoy sambil tersenyum. Kata Bapak Pendeta, "Mulai sekarang saya akan membantu dan menemani kamu menyeberangi jalan raya tersebut setiap kali kamu akan menyeberang." Kata Andoy, "Terima kasih, Bapak Pendeta." Kata Bapak Pendeta, "Sekarang apa yang akan kamu lakukan?" Kata Andoy, "Aku hanya ingin menyapa Tuhan Yesus, sahabatku." Lalu pendeta itu segera meninggalkan Andoy untuk melewatkan waktunya bersama Tuhan. Tapi kemudian Pendeta Agaton bersembunyi di balik altar untuk mendengarkan apa yang dibicarakan Andoy. Dan Andoy mulai berbicara kepada sahabatnya. Kata Andoy, "Engkau tahu Tuhan, ujian matematikaku hari ini sangat buruk, tetapi aku tidak mencontek walaupun teman-temanku yang lain melakukannya. Ayahku mengalami musim paceklik dan yang bisa kumakan hanyalah kue ini. Terima kasih buat kue ini Tuhan, aku tadi melihat anak kucing malang yang kelaparan dan aku memberikan kueku yang terakhir buatnya. Lucunya, aku nggak begitu lapar. Lihat, ini sepatuku yang terakhir, mungkin minggu depan aku harus berjalan tanpa sepatu. Engkau tahu Tuhan sepatu ini akan rusak, tapi tak mengapa, yang terpenting aku tetap dapat pergi ke sekolah. Tuhanku, kata orang-orang, kami akan mengalami musim panen yang susah bulan ini. Karena itu beberapa temanku sudah berhenti sekolah, tolong bantu mereka supaya bisa sekolah lagi." "Oh ya, engkau tahu ibu memukulku lagi. Sakit sekali, tetapi aku bersyukur karena masih memiliki seorang ibu. Dan rasa sakit ini pasti akan hilang. Lihatlah lukaku ini Tuhan, aku tahu engkau mampu menyembuhkannya." Di sini bekas lukanya. Andoy memegang bekas lukanya. "Tolong jangan marahi ibuku ya. Memang dia sedang lelah dan khawatir memikirkan kebutuhan makanan juga biaya sekolahku. Itulah mengapa dia memukulku. Oh ya, Tuhan, aku rasa aku sedang jatuh cinta saat ini. Ada seorang gadis yang cantik di kelasku, menurutmu apakah dia akan menyukaiku?" "Ah, bagaimanapun juga aku tahu bahwa engkau tetap menyukaiku karena aku tidak perlu menjadi siapapun untuk menyenangkan hatimu. Engkau adalah sahabatku. Hei, Tuhan temanku, ulang tahunmu tinggal 2 hari lagi, apakah engkau gembira? Tunggu saja, aku punya hadiah untukmu, tapi ini kejutan dan aku harap engkau menyukainya. Ups, aku harus pergi sekarang. Selamat siang." Kemudian Andoy segera berlari keluar dan memanggil Pendeta Agaton. Kata Andoy, Pak Pendeta, aku sudah selesai berbicara dengan sahabatku, Tuhan Yesus, sekarang Anda bisa menemaniku menyeberang jalan." Kegiatan tersebut berlangsung setiap hari. Andoy tidak pernah absen sekalipun. Pendeta Agaton berbagi cerita ini kepada jemaat di gerejanya setiap hari Minggu karena dia belum pernah melihat iman dan kepercayaan yang murni kepada Allah dan bersyukur saat situasi yang sulit terjadi seperti yang dimiliki Andoy. Saat hari Natal tiba, Pendeta Agaton jatuh sakit sehingga dia tidak bisa memimpin gereja dan dirawat di rumah sakit. Pengelolaan gereja diserahkan kepada 4 wanita tua yang tidak pernah tersenyum. Mereka selalu menyalahkan segala sesuatu yang diperbuat orang lain. Hari itu, tanggal 25 Desember ketika 4 wanita tua tadi sedang berada di gereja, tiba-tiba masuklah Andoy dan hendak menyapa sahabatnya. Kata Andoy, "Halo Tuhan, ini aku." Dan kata 4 wanita, "Kurang ajar kamu bocah, apakah matamu tidak melihat kami sedang berdoa? Keluar." Andoy begitu terkejut, karena tidak pernah ia diusir oleh Pendeta Agaton. Kata Andoy, "Di mana Bapak Pendeta? Dia seharusnya membantuku menyeberangi jalan raya, dia selalu menyuruhku mampir lewat pintu belakang gereja. Tidak hanya itu, aku juga harus menyapa sahabatku. Hari ini adalah hari ulang tahunnya, aku punya hadiah untuknya." Ketika Andoy hendak mengambil hadiah tersebut dari dalam bajunya, seorang dari keempat wanita itu menarik kerah bajunya dan mendorongnya keluar. Andoy sedih, bingung dan setelah berpikir sebentar ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali sendirian menyeberangi jalan raya tersebut.
Di situ ada sebuah tikungan yang tidak terlihat pandangan, sebuah bas melaju dengan kencang dan Andoy mulai menyeberang sambil melindungi hadiah tadi di dalam bajunya, sehingga dia tidak melihat datangnya bas tadi. Tiba-tiba brak, terdengar bunyi gaduh dan bas tadi berhenti mendadak. Apa yang terjadi? Ternyata karena tidak bisa menghindari bas besar tadi, Andoy tertabrak dan tewas seketika. Orang-orang di sekitarnya berlarian dan mengelilingi tubuh Andoy yang sudah tak bernyawa. Sedih. Saat itu entah dari mana munculnya tiba-tiba datang seorang pria berjubah putih dengan wajah yang lembut namun penuh dengan air mata. Ia memeluk tubuh Andoy dan menangis. Orang-orang pun heran, mereka penasaran lalu bertanya. Kata orang-orang, "Maaf Tuan, apakah Anda keluarga bocah malang ini? Apakah Anda mengenalnya?" Dengan hati yang berduka ia segera berdiri dan berkata, "Anak ini namanya Andoy, dia adalah sahabatku." Lalu diambilnya bungkusan hadiah dari dalam baju Andoy dan menaruh di dadanya. Dia lalu berdiri dan membawa pergi tubuh Andoy. Kerumunan orang tersebut semakin penasaran. Malam itu, Pendeta Agathon menerima berita yang sungguh mengejutkan. Dia berkunjung ke rumah Andoy. Ketika Pendeta Agathon bertemu dengan orang tua Andoy, ia bertanya, "Bagaimana Anda mengetahui putra Anda meninggal?" Ibu Andoy menjawab sambil menghapus air matanya, "Seorang pria berjubah putih yang membawanya kemari." Pendeta Agathon bertanya lagi, "Apa katanya?" Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sangat berduka. Kami tidak mengenalnya namun dia terlihat sedih, sepertinya dia mengenal Andoy dengan baik. Tetapi ada suatu kedamaian yang sulit untuk dijelaskan mengenai dirinya. Dia menyerahkan anak kami dan tersenyum lembut. Dia membelai rambut Andoy dan mencium keningnya, kemudian dia membisikkan sesuatu, jawab ayah Andoy. Kata Pendeta Agathon, "Apa yang dikatakannya?" Ayah Andoy menjawab, "Dia berkata terima kasih buat kadonya. Aku akan segera berjumpa denganmu, engkau akan bersamaku." Dan sang ayah melanjutkan, "Anda tahu kemudian, semuanya itu terasa begitu indah. Aku menangis karena bahagia. Aku tidak dapat menjelaskannya. Ketika dia meninggalkan kami ada suatu kedamaian yang memenuhi hati kami. Aku tahu putraku sudah berada di surga sekarang. Tapi Pak Pendeta, tolonglah katakan siapakah pria ini yang selalu bicara dengan putraku setiap hari di gerejamu. Anda pasti mengenalnya karena Anda selalu berada di sana setiap hari, kecuali hari ini saat putraku meninggal." Tiba-tiba air mata Pendeta Agathon menetes di pipinya. Dengan lutut gemetar Pendeta Agathon berbisik. Dia tidak berbicara dengan siapa-siapa, kecuali dengan Tuhan Yesus. "Tahukah Anda di mana Andoy berada sekarang?" Ia berada di sorga bersama Tuhan Yesus." Inginkah kita sekalian juga berada di sorga nanti? Ya, kita semua menginginkannya. Andoy memiliki hati yang selalu bersyukur. Walaupun situasi hidup yang dialaminya sulit, tetapi ia selalu bergembira karena ia tahu Tuhan Yesus sahabatnya selalu mengasihi dia. Melalui peristiwa tabrakan tadi Tuhan Yesus datang menjemputnya ke sorga. Silakan bagikan cerita ini untuk mengingatkan atau menyadarkan kita agar harus selalu bersyukur di setiap waktu. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.